Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang tipe data. Kalau yang kemarin kan masih cara menulis dan cara input sama output. Nanti kalau yang kita mau seperti apa itu akan muncul di setelah run ya kan, itu akan muncul. Oke, sekarang kita akan membahas tentang tipe-tipe data. Oke, maksudnya apa? Oke, sekarang pertama buka dulu untuk filenya dulu ya kan, kemudian kita tik nih. Jadi hari ini kita membahas tentang tipe-tipe data. Oke, maksudnya seperti apa? Oke, misalnya seperti ini. Seperti sebelumnya, pertama kita harus pergi programnya dulu. Sekarang kita akan membahas tipe data gitu ya, tipe data. Kemudian setelahnya apa, kemarin kita gunakan uses CRT. Ingat ya, harus sering diakhiri dengan titik koma, kemudian ada begin dan diakhiri dengan end gitu kan. Oke, sekarang biasanya setelah begin ada apa kemarin, clear screen gitu kan, clear screen. Oke, sekarang kita akan membuat apa dulu nih? Oke ya kan, kita akan membahas tipe data. Jadi misalkan kita mau tulis nama ya kan, kita mau tulis nama misalkan ya, nama right ln gitu kan, nama. Oke, nama. Ini apalagi mau kita tuh bikin, misalkan kita mau nulis anak ke iya kan, anak ke berapa gitu. Kemudian kita mau tulis RT mungkin, alamat jalan deh, jalan. Oke, kita mau tulis jalan. Kemudian kita mau tulis, misalkan kita mau tulis nama rumah, nomor rumah seperti itu. Kemudian juga kita mau nulis nama, anak ke, jalan, nomor rumah, kemudian name misalkan, masih dalam bentuk halaman, ln. Setelah itu kita bikin name misalkan, name gitu. Oke, kita bikin name. Kemudian nomor HP mungkin ya, Murad, nomor HP ya, gitu aja dulu ya. Itu akan kita pengen ini muncul ya kan, nama, anak keberapa, jalan rumah itu sendiri, kemudian nomor rumah, kemudian NIM dan nomor HP kan, seperti yang pengen kita muncul ya. Kemudian kita akhiri dengan read ln gitu ya, biasa gitu kan, read ln. Oke, sekarang tipe datanya apa sekarang gitu kan. Tipe datanya itu adalah misalkan nama itu dalam bentuk apa sih gitu kan, apakah angka, apakah huruf. Kalau misalnya pun angka, berapa angkanya kan gitu misalkan gitu ya kan. Jadi cara menulisan var di sini, jadi kalau misalnya kita menulis tipe data kan variabel, berarti kita nulis var di sini di sebelah uses CRT, di bawah uses CRT. Misalkan var, misalkan kita mau bikin nama ya kan. Oke, nama kita mau bentuk dalam bentuk apa? Nama misalkan. Nama. Oke, misalkan kita mau nulis namanya itu, oke. Mbak bikin dulu lah di sini dulu ya. Oke. Nama, iya kan? Nama titik 2 gitu kan. Itu caranya kan. Kemarin misalnya kita mau masukkan
berapa namanya, dan itu kan harus kayak gitu kan. Nama titik dua, misalkan nama titik dua siapa yang kita mau masukin. Ingat-ingatnya pakai tanda petik ya kalau misalnya nama. Kalau nomor nggak perlu, tapi kalau misalnya nama harus pakai tanda petik. Namanya apa? Di sini kita bikin namanya Levi Ackerman. Nama Levi Ackerman. Levi Ackerman. Oke, titik dua. Oke, nama Levi Ackerman. Berarti untuk nama kan. Karena kita menulis namanya Levi Ackerman, perlu ketahuan bahwa kalau nama itu bentuknya string. Jadi tipe datanya itu string. Oke, nama tipe datanya itu string. Jadi itu banyak kata gitu loh. Tapi kalau misalnya kita hanya menulis Levi hanya L aja, nama L, jadi kita cukup menggunakan karakter. Berarti ini nama ya, berarti ini huruf gitu ya. Kalau kasih tahu dia huruf, ini huruf ya. Oke. Jadi karena Levi Ackerman dalam bentuk huruf, maka kita kasih nama string gitu loh. Kemudian anak ke otomatis kan, misalkan Levi Ackerman anak kedua misalkan. Kalau nomor aja, oke, berarti kita bikin sini apa? Anak ke ya. Anak ke gitu kan. Anak ke otomatis kita menggunakan apa tadi? Menggunakan byte. Oke. Byte itu ini angkanya itu kisarannya itu ratusan. Oke. Ratusan. Salah lagi. Oke, nilainya itu dalam bentuk ratusan. Angkanya dalam bentuk ratusan. Oke ya. Ini angkanya dalam bentuk angka ratusan ya. Angkanya ratusan. Oke, itu. Kemudian itu anak ke. Kalau jalan kan otomatis kan nama dalam bentuk kan, misalkan jalan durian, jalan nangka gitu kan. Jadi ini kan jalan ini kan dalam bentuk huruf kan, berarti kita masuk di string. Berarti kita bikin apa? Ini jalan, berarti cukup koma di sini biar efektif. Koma, jalan. Jadi jalan dalam bentuk huruf. Itu caranya ya. Kemudian nomor rumah otomatis dalam bentuk angka, iya kan? Maka kita bikin di sini angka. Nomor rumah. Oke. Kalau masih dalam bentuk ratusan kan, misalkan nomor rumahnya itu 112 gitu kan. Kan masih dalam bentuk ratusan, jadi kita boleh pakai bentuk byte gitu. Byte. Oke. Kemudian name. Misalkan name ya. Kalau name misalkanlah name-nya itu 1 2 3 4 5. Misalkan name ya. 1 2 3 4 5, berarti 1 2 3 4 5 itu dalam bentuk ribuan kan. Kalau misalnya ribuan sampai ke ratusan ribu, itu sebaiknya kita menggunakan integer. Kita tidak bisa menggunakan byte lagi. Kenapa? Nanti tidak tercover karena byte ini kan kisarannya itu ratusan kan. Sementara kalau ribuan dia nggak bisa gitu kan. Oke, kemudian nomor HP itu biasanya berapa? 12 angka ya. Kalau 12 angka itu kan udah terlalu banyak kan, berarti sini ribuan ya. Ribuan atau ratusan ribu. Oke. Kalau nomor HP kan bentuknya kan 12 angka, otomatis kan jutaan gitu kan. Jadi kalau jutaan kita menggunakan namanya real, bilangan real. Oke. Di kalkulus kalian udah belajar itu kan, bilangan real dan bilangan apanya. Oke. Ini akan kita masukin. Nama sudah, nama dalam bentuk huruf. Anak ke tadi dalam bentuk ratusan, karena anak ke berapa misalkan 2 tadi, otomatis dia cakupannya masih dalam bentuk ratusan, masih cukup. Kemudian anak ke jalan. Oke, jalan itu tadi mana tadi? Jalan. Oke, jalan di dalam bentuk huruf. Kemudian nomor rumah tadi mana? Dalam masih kita bentuk berapa? 112 tadi, tercover sama ratusan. Kemudian name
NIM yaitu 12345 kalau misalkan gitu kan, jadi hanya puluhan ribu, jadi masih cakupan di sini. Dan nomor HP dalam bentuk, karena dia lebih kayak berapa 12 angka itu kan jutaan misalkan kan, otomatis dalam bentuk real kan udah cakupannya itu jutaan gitu, jutaan. Oke. Sekarang kita masukin di sini. Oke, sekarang kita mau masukin apa dulu? Misalkan kita mau masukin nama. Oke, nama sudah ya, sorry nama sudah tadi. Bentar, hapus dulu, nama sudah, kemudian kita akhirin, dan setelah nama kita mau anak ke, iya kan, anak ke berapa? Anak kedua misalkan, titik koma. Kemudian jalan misalkan jalan durian, ingat pakai tanda kutip ya, nggak harus pakai tanda kutip, nanti nggak bisa dia, nggak terpanggil dia. Oke, jalan durian, titik koma. Kemudian apa lagi? Nomor rumah misalkan tadi berapa? 112. Kalau angka tidak perlu tanda kutip ya. Kemudian apa lagi? Nomor rumah sudah. Bentar, apa misalkan dulu. Oke, nomor rumah sudah. Kemudian NIM 12345. Oke, kemudian terakhir itu adalah nomor HP. Nomor HP itu berapa misalkan? 0823 1234 ya kan, 5678 misalkan gitu, titik 2. Oke, sekarang kita run apa kemarin? Run atau AL Ctrl F9 ya, berarti Ctrl F9 misalkan seperti itu. Nama dulu, kita mau bikin apa tadi? Kita tipe data ya, ingat tipe pakai underscore atau nggak perlu tipe data gitu kan, biar nggak bingung nanti. Oke, kita lihat apa yang error. WhatsApp illegal karakter, berarti kena pakai blok ini 2 tadi. Ingat, fatal 429 artinya apa? Ini adalah baris keempat. Baris keempatnya otomatis kita hitung dulu ya. Baris keempat, kayak dikasih tahu kan mana fatalnya itu. Berarti baris keempatnya itu adalah 1 1 2 3 4. Berarti di sini salahnya kan? Ya karena Bapak gunakan ini tadi tanda 2 buah. Oke, ini yang bikin salahnya. Oke, kita hapus. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita hapus. Ya, ini kalian sudah tahu kan cakupan dari kata-katanya itu. Oke. Ya, ini juga kita hapus. NIM-nya itu untuk ratusan ribu. Kemudian ini jutaan juga kita hapus. Oke, kita run. NIM not found, artinya ini dimana salahnya nih? Identifier not found NIM. Coba perhatikan, kita adalah tadi NIM-nya tidak identifier not found, berarti di 69. Berarti kita lihat dulu berapa ini salahnya. 1, kita lihat dulu ya, ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, berarti sekitaran sini. Oh, oke, ini Bapak terhapus tadi byte-nya, ya kan, byte. Oke, kita lihat, kita run lagi, akan salah. Oke, fatal dari 24,4, berarti baris ke-24. Baris ke-24 yang kita lupakan adalah titik di akhir file. Oke, kita cari. Oke, sekarang gimana salahnya? Kita cari dulu di mana salahnya. Oke, N-nya ini tidak ada titik. Titik. Gitu. Oke, sekarang kita run. Oke, bentuknya gini. Jadi kita bikin adalah
namanya Levi Ackerman, kemudian anak kedua Jalan Durian, yang ini tadi adalah nomor rumah 12345 tadi adalah NIM-nya misalkan, dan ini adalah nomor HP-nya, berarti 0823 12345 678. Oke, jadi ini adalah artinya 10, ini 10 pangkat 10 pangkat 10 pangkat 1. Jadi ini enggak ada ngaruh apapun. Jadi kelemahan di integer itu apa, di real ya, kelemahan di real itu adalah banyak komanya ini. Sekian koma-koma aja, belakang ini tidak bagus. Jadi kelemahannya di situ. Jadi soalnya seperti ini ya. Oke, kita misalkan nomor HP-nya itu kan dalam bentuk real. Oke, kita ketahui real itu ada kan bentuknya gimana. Kalau real itu bentuknya berapa koma-koma, bilangan desimal, itu kan dalam bentuk real. Jadi makanya angkanya kurang nggak enak dipandang lah seperti itu. Tapi kalau seandainya kita bikin misalkan nomornya itu berapa angka nih, 1 2 3 berapa, 12 angka tadi kan. Kalau kita ubah realnya ini ke bentuk misalkan ubah dalam bentuk byte, misalkan byte kan cakupannya apa tadi, ratusan. Coba kita run, pasti error. Lihat errornya di mana, range check error while evaluation constant. Jadi ranknya ini nggak masuk karena byte itu kan ranknya ratusan tadi Pak bilang kan, makanya tidak masuk. Jadi kita harus ubah untuk yang ini kita harus ubah ke bentuk real. Kita harus bentuk real. Sama juga dengan yang lainnya, misalkan ini nomor rumah byte ya kan dalam bentuk angka tadi anak kedua, nomor rumah tadi 112 kan masih dalam bentuk satuan sama ratusan. Jadi tapi soalnya kalau kita ubah ke integer, misalkan integer kan cakupannya ribuan kan, coba kita ubah integer, bisa nggak? Ribuan kan integer, coba kita run, lihat bisa dia. Jadi kalau seandainya cakupan itu bisa dia kan, artinya kalau seandainya anak kedua, anak ke 30 misalkan, itu kan masih dalam cakupan integer karena dia dalam bentuk ribuan. Jadi bisa untuk mempermudah, jadi sebaiknya kita bikin hanya NIM di sini juga, NIM integer. Jadi kita hapus di sini, untuk konteks ini kita hapus. Oke, biar lebih rapi aja kan, dan lebih singkat di inputnya. Oke, lihat bisa dia. Jadi hanya Levi Ackerman, anak kedua, alamatnya Jalan Durian, nomor rumahnya 112, NIM-nya 12345, kemudian nomor HP-nya. Jadi ini kita NIM tadi tercover di integer, nomor rumah juga tercover di integer, dan anak ke juga tercover di integer. Oke, jadi seperti itu. Misalkan nih NIM kalian berapa sih sebenarnya? Kita lihat dulu ya, siapa NIM kalian. Misalkan Abdillah Mufarida 1205, coba tulis dulu ya. Misalkan NIM beneran kalian lah di sini ya, 1205 kemudian 0421 683. Oke, coba kita run ya. Kalau saatnya kita NIM-nya ini masih dalam bentuk integer, apa yang terjadi? Error tipe data lagi. Coba lihat yang dihitamin di sini, because of si bla 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 tipe data. Coba spesifiknya gimana? Rank check error while evaluating constant. Jadi ranknya itu salah. Ranknya itu kan terlalu kecil kan, kalau kita ambil integer. Kenapa? Karena integer kan dalam bentuk ratusan ribu. Sementara NIM kalian berapa angka nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi mau nggak mau NIM kaliannya harus taruh di sini. Kalau misalnya NIM kalian beneran ya, berarti NIM. Oke, taruh NIM di sini. Jadi yang atasnya kita hapus biar nggak double ya, kalau error nanti. Jadi kita ubah NIM-nya
Coba kita run, karena dalam bentuk rel kan cakupannya banyak banget kan. Coba lihat. Nah, NIM kalian bentuknya gini, aneh kan? 12050421683. Jadi yang belakang ini nggak masuk kan, nggak kita panggil, sebenarnya nggak ada artinya. Nah, jadi karena kan ini kan 1 koma sekian kan, jadi kan kalau koma kan belakangnya kan nggak nol di belakang koma kan tidak dianggap gitu. Oke, itu yang perlu Bapak sampaikan untuk hari ini. Kayaknya sampai di sini aja ya. Jadi setidaknya kalian sudah tahu, Bapak rangkumkan lagi. Jadi untuk hari ini kita bahas tentang TP data. Oke, coba lihat ini TP data pakai user CRT masih, dan kemudian kita sekarang pakai var. Jadi variabel, var itu variabel ya, nama dan jalan dalam bentuk string, string itu dalam bentuk huruf, anak ke nomor rumah dalam bentuk integer karena cakupannya ribuan kan, integer masih ribuan, nomor HP, NIM karena cakupannya jutaan jadi kita pakai real. Oke, kemudian kita begin, ini apa kemarin dari begin sampai ke end, apa yang kita sebut kemarin dengan apa kemarin ya, body program ya, body program. Jadi ini adalah isi-isinya. Jadi clear screen untuk nama Levi Ackerman. Ingat ya, nama titik 2 sama dengan, ingat kalau nama, kalau huruf harus menggunakan tanda petik ini, kemudian diakhiri tanda petik dan di akhirnya dengan titik koma. Kemudian anak ke, ingat kalau masukin angka cukup, tidak perlu menggunakan tanda petik. Kemudian anak ke jalan nomor rumah, ingat ya, jalan kalian tidak bisa, misalkan nih kalian panggil di sini jalan, nanti kalian diubah sini misalkan jalan A nya 2, misalkan kalian typo jalan 2. Kalau kalian run ini tidak akan error dia nih, coba lihat. Errornya di mana? Coba lihat. Identifier not found jalan, artinya kalian salah, kalian manggilnya kan jalan doang tanpa A2, jadi kalian harus hapus satu A nya kalau tidak error. Coba kita run lagi. Nah, lihat benar lagi dia. Jadi kalian jangan salah typonya ya. Kalau kalian pengen tulis jalan di sini, tulis jalan di sini. Oke, dan kemudian di sini juga nih, ini kan nih yang mau kita tampilkan, ingat ya, word ln itu yang mau kita tampilkan di output. Soalnya kalau kalian salah tulis nama aja, misalkan nama A nya 2 misalkan itu ya, kalian run, coba lihat, tidak error dia akan kasih tahu nama A nya salah karena namanya A nya double. Jadi kalian harus run lagi, setelah edit kalian ubah bentuknya seperti ini. Jadi untuk hari ini gitu aja, setidaknya kalian tahu bentuk-bentuk variabel yang ada di Pascal. Memang tidak terlalu perfect kan, karena ini adalah jenis program lama, jadi banyak kurangnya. Mungkin di program selanjutnya nanti ada ya, praktikum program mungkin akan kita gunakan, bukan Pascal lagi karena ini udah old school kesannya gitu, agak lama. Oke, jadi untuk hari ini sampai di sini aja pertemuan kita. Kalau seandainya pun ada tugas, akan Bapak informasikan di e-learning otomatis. Kalau seandainya Bapak bikin video, otomatis ada forum di grup, nanti kalau ada yang kurang paham silahkan bertanya. Oke, demikianlah pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau seandainya ada yang kurang mengerti, ya silakan tanya di forum. Kalau masih juga kan bisa japri Bapak di WA boleh, di Telegram boleh. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.